Ya, Saudara Pramuka ini identik dengan semangat menjadi agen perubahan di setiap pramuka itu berada. Karena esensi pramuka tentunya adalah pengabdian. Nah, bagaimanakah pramuka di DIY ini bisa memanfaatkan kemudian dunia digital untuk membumikan aktivitasnya? Telah hadir bersama saya di studio TVRI pada pagi hari ini, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, Wakil Ketua Kuarda DIY Bidang Humastika. Ini berhubung kita bicara tentang pramuka, jadi saya panggilnya kakak ya. Selamat pagi Kak Hayu. Selamat pagi Mbak Vika. Kabar baik ya Kak? Baik. Aduh, semangat sekali sepertinya ya di awal pekan kali ini. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pagi hari ini, Kak. Terima kasih sudah mengundang. Ya, baik Kak Hayu, kan ini gerakan pramuka ini kan identik dengan kemudian pembinaan, kepemimpinan dan juga kemudian kemandirian bagi generasi muda. Sebelum kemudian kita mengupas tentang pemanfaatan dunia digital sendiri, menurut Kak Hayu sendiri bagaimana kemudian sekarang tantangan pembinaan generasi muda saat ini? Mungkin dari dua sisi ya, dari pembinanya. Oh, okay. Ini kan zamannya itu kan bergerak cepat sekali. Betul. Ya, seperti yang kita tahu, anak sekarang cita-citanya udah nggak sama kita dulu lah, gitu kan. Jadi sudah banyak hal-hal yang ketika mereka beranjak dewasa nanti udah nggak ada, udah irrelevant. Betul. Jadi dari sisi pembinanya sendiri itu gimana membekali adik-adik ini dengan yang masih skill yang akan relevan sampai ke depannya nanti. Yeah. Nah, untuk yang anak didiknya, sekarang itu kan mereka itu kan harus belajar macam-macam, ya kan? Bukan, dan lebih banyak dititik beratkan pada sisi akademis. Gitu, jadi udah harus banyak yang dipelajarin, lesnya banyak, ininya banyak. Nah, pramuka ini gitu. Mau ditempatkan di mana? Itu sih, jadi kalau saya dulu kebetulan waktu sekolah, tipe yang nggak mau pramuka sebenarnya. Sebenarnya nggak mau pramuka justru ya? Saya maunya kalau udah sekolah, pulang sekolah tuh capek. Jadi pengennya udah rebahan aja. Gitu. Nah ini juga mungkin apalagi semakin kesini, tuntutan ke anak sekarang itu semakin banyak. Nah ini balance antara dua itu mau gimana? Itu tantangannya. Itu menjadi tantangannya begitu ya. Nah kalau dari bidang Humastika sendiri gitu ya, bagaimana membuat program pramuka ini terkait dengan pemanfaatan digitalisasi, utamanya dalam medsos bagi perkembangan pramuka sendiri seperti apa? Jadi kebetulan kalau Humastika ini sebenarnya agak banyak. Jadi itu humas, teknologi informasi, T-nya sama kerjasama. Jadi kalau untuk dari sisi ini salah satu bagiannya ya medsos. Sebenarnya semua orang kan sekarang apalagi yang generasi muda itu kan kalau nggak eksis di medsos itu ya nggak ada. Betul, kan kurang lebih seperti medsos dan teknologi begitu ya. Jadi gimana pramuka itu bisa hadir di sana. Tapi tantangannya secara institusi, kadang Kuarda atau Kuarnas gitu, itu ngelihatnya kayak ya beritanya cuma ada kegiatan A, ada kegiatan B, penandatanganan ini. Itu kan untuk anak didik tidak menarik. Betul. Gitu. Jadi kami di Kuarda ini mencoba jadi membangun dua. Satu untuk institusi sebagai mungkin untuk yang ini loh ada pencapaian kerjasama ini, ada kunjungan dari ini. Tapi di satu sisi adalah pramuka untuk adik-adik sebagai gimana sih menjadi seorang pramuka itu kita makanya ada dua medsos. Jadi kayak satu institusi, satu untuk diri pramukanya sendiri itu kita namain pramuka istimewa. Oke, sebenarnya apa juga upaya-upaya yang dilakukan sehingga pramuka ini tidak hanya menjadi sebuah formalitas, tapi juga justru adik-adik kita suka begitu menjadikan pramuka ini menjadi salah satu pendidikan non formal yang diminati begitu. Ya. Nah jadi sebenarnya justru kami ini dari yang ya saya hitungannya udah sepuh juga ya kalau di pramuka gitu ya mungkin ini kami dikasih input gitu, justru kami butuh adik-adik ini untuk eksis di medsos sebagai pramuka supaya yang lain itu bisa lihat gitu. Jadi kan ya kalau banyak temennya itu kan semakin ini ya, oh ternyata aku juga bisa begini, oh ternyata ada role model begini. Itu yang kami butuhkan. Oke, begitu ya. Kalau tantangan-tantangan lainnya saat ini sebagai milenial mengajak kemudian anak-anak milenial untuk juga masuk ke dalam kegiatan pramuka seperti apa? Apalagi juga kemarin pada saat pandemi begitu ya, kegiatannya seperti apa dan saat ini seperti apa begitu? Nah, itu jadi maksudnya bagian dari kami ini mengajak apalagi mungkin kayak DKD yang masih kuliahan lah, jadi masih lebih, kalau saya yang posting kan ngapain gitu. Cuma anak-anak DKD itu supaya ini mereka bisa jadi aspirasi adik-adik yang di bawahnya.
Jadi kami kemarin juga ngobrol, kalian itu kita adakan hashtag tertentu, jadi supaya gampang dicari gitu misalnya. Kalau kalian ada ide, ada kegiatan apa yang menurut kalian ini relevan, kita diusulkan gitu. Nanti kita garap bareng lah. Karena yang peran pentingnya untuk mempengaruhi yang lain, untuk supaya yang jadi pramuka tuh bukan karena kewajiban sekolah aja. Yang dibutuhkan adalah adik-adik ini sendiri untuk saling ngasih lihat dengan temennya, ini loh pramuka tuh asik, aku tuh bisa ini. Kalau kita cuma diajarin, itu kan satu sisi ya, tapi gimana kita mempraktekannya, terus itu di-share ke yang lain, nah itu di situ. Mungkin bisa dijelaskan lagi, kalau sekarang saat ini pramuka saat ini seperti apa sih begitu? Itu pertanyaannya luas banget, Mbak. Mungkin secara singkat aja, mungkin bisa di-compare dulu pada saat zamannya Mbak, kemudian kan saya nggak pernah ikut pramuka. Jadi saya juga susah jawabnya. Nggak, jadi saya sih kalau apa ya, nah aku pikir sih saya ngobrol dengan adik-adik Dewan Kerja ya. Ya itu challenge-nya adalah balance-nya itu. Itu kan gimana, kalau kegiatan pramuka itu kan kebanyakan outdoor. Betul. Sekarang kita anak kecil aja mau main di luar aja suka, jangan, bahaya. Bahaya ya justru ya, dengan orang tua di rumah aja begitu. Gitu. Jadi untuk gimana orang tuanya juga bisa melihat benefitnya dari pramuka dari pramuka, anak-anaknya juga nggak cuma main mobile games aja terus gitu kan. Hal-hal seperti itu sih saya pikir kalau dibilang pramuka sekarang ya waktunya direvitalisasi mungkin, disesuaikan dengan zaman sekarang gitu ya. Inovasi-inovasi juga harus terus dilakukan begitu untuk kemudian menarik lagi anak-anak muda sekarang untuk bergabung dengan pramuka begitu ya. Sekarang kalau kita bicara tentang digitalisasi kan banyak sekali nih hoax-hoax, berita-berita bohong begitu ya. Kalau Kak Hayu sendiri, menurut Kak Hayu begitu, bagaimana kemudian pramuka ini memposisikan diri dalam arus informasi yang begitu luas, kemudian banyak hoax yang terjadi di masa saat ini begitu? Kalau prinsip in general, kalau ada hoax itu jangan cuma kita demo atau kita marching, kita anti hoax itu not gonna do anything, nggak akan ngefek. Oke, jadi? Gitu, justru jadi memberi contoh yang benar. Jadi misalnya ada berita hoax dari 3 gitu, ada berita 3 itu. Kalau itu tidak ditangkal, nanti ketika di search hanya 3 itu yang muncul. Tapi kalau kita membanjiri apa ya istilahnya keywordnya itu dengan kegiatan yang positif, gitu misalnya pramuka apa yang kegiatan yang positif itu ada 10. Jadi nanti topik tentang itu akan ada 13, tidak lagi jadi 3. Nah, jadi memang harus dibanjiri dengan konten positif. Kalau dari secara official stand, misalnya dari Kuarda mengeluarkan bahwa berita ini adalah hoax, bisa. Tapi untuk dari pramukanya sendiri harus membuat banyak konten positif. Oke. Dari kegiatan-kegiatan pramuka kemarin pada saat pandemi, apakah kemudian juga pramuka DI ini ikut turun juga dalam menangani pandemi begitu, membantu begitu, seperti apa? Banyak kegiatannya, cuma mungkin memang beda bidang dengan saya ya, jadi mungkin detailnya saya tidak terlalu familiar. Cuma memang banyak sekali, jadi dari kegiatannya dari kita mengumpulkan dan membagi sumbangan, begitu juga membantu dari institusi seperti kerjasama dengan dari PMI atau mungkin dari dinas-dinas gitu, kita bantu turun karena kan kalau pramuka memang sampai bawah harus ya. Turun, betul. Jadi mereka juga membantu sampai di situ. Oke. Kalau bicara tentang kualitas dan juga kuantitas dari pramuka sendiri, upaya-upaya apa saja kemudian yang mungkin dilakukan begitu ya untuk meningkatkan kualitas dari seorang pramuka menjadi garda depan begitu, baik secara kualitas dan juga secara kuantitas begitu? Kalau kuantitas ya itu kita mencoba lebih banyak yang berminat sama pramuka. Tapi sekarang di Jogja sudah banyak begitu yang banyak, iya. Cuma ya mungkin karena kita Jogja provinsinya kecil ya, secara number mungkin memang masih kalah. Cuma kan aku pikir dari segi kualitas itu lebih banyak. Misalnya lebih secara persen itu lebih banyak dari tempat lain. Nah, saya pikir sih kalau dari segi kualitas, kita tuh sebenarnya di Kuarda itu banyak sekali pembekalan, skill macam-macam banget. Sakanya kita itu juga
macam-macam banget, sampai yang mungkin tadinya nggak kepikiran di tempat lain ada gitu. Saya juga baru dengar sih. Seperti apa? Gitu. Jadi begitu juga dengan ada namanya, kita sekarang mengembangkan namanya Pramuka Istimewa. Pramuka Istimewa adalah ini nanti kekasannya adalah Pramuka DIY. Karena apa namanya, DIY kan juga merupakan sebuah bukan provinsi, daerah setingkat provinsi yang ada apa namanya mengusung keistimewaan. Nah, jadi pramuka DIY itu harus ada ciri khasnya, mereka juga adalah seorang pramuka yang istimewa. Nah, itu nanti ada value-value, nilai-nilai yang khusus, istilahnya ya orang Jogja harus ngerti. Oke, apa saja value-value kemudian bisa didapatkan dari pramuka yang masih relevan begitu ya dengan dunia saat ini, keadaan saat ini begitu? Dari segi budaya, dari segi, ya sekarang mungkin gini, basically sebagai orang Jogja, kita itu kan di Jogja apa namanya, mengusung filosofi yang sudah turun-temurun dari Ngarso Dalem yang pertama. Betul. Seorang pramuka Jogja harus tahu. Kurang lebih seperti, karena itu filosofi itu adalah sebuah nilai yang universal. Jadi ya kalau dipraktekkan itu secara general akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berbudaya. Karena kalau semakin kesini itu kan namanya jadi manusia modern itu seakan-akan semakin individualistis. Gitu kan, terus kayaknya budaya sendiri nggak kenal. Betul. Gitu. Jadi harus lebih banyak pengetahuan. Betul. Jadi ini adalah mengenal. Ya, jadi pramuka istimewa. Jadi kalau kalau pramuka dari Jogja itu pasti bisa A, B, C, ngerti A, B, C. Istimewa lah ya, pokoknya lebih istimewa daripada pramuka lain begitu. Luar biasa. Oke, saya tuh penasaran kalau misalnya ngomong tentang pramuka tuh camping, kemah gitu ya kan. Pada saat pandemi kan pasti tidak ada dong camping. Apa kegiatan mungkin secara online seperti apa kemarin, dan tantangannya apakah juga ada peluang di situ juga begitu ya kemudian didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pandemi begitu, Kak? Kemarin sepertinya sempat sih nyoba kemah online, tapi ya rasanya juga nggak sama. Tantangannya berbeda, nggak ada jurit malamnya gitu ya? Nggak sama sih, cuma ya tapi mau gimana lagi gitu kan akhirnya. Tapi memang ketika pandemi itu banyak generasi yang muda itu juga agak ketinggalan sih dibanding yang lain kan, karena interaksinya juga betul. Yang biasanya ada, kesempatan yang ada jadi tidak ada gitu kan. Ya kita berusaha mengalihkan online, tapi kan juga ada keterbatasan, apalagi kalau pramuka mostly outdoor, mostly adalah dengan komunitas, dengan sama-sama bareng-bareng ya. Tapi tetap ada, kemarin sempat ada begitu ya kemudian. Dicoba iya. Seperti apa tuh? Outputnya seperti apa jadi? Mungkin bisa ceritakan keseruannya. Atau mungkin malah nggak seru gitu ya. Pada ngeluh mungkin jangan-jangan seperti apa? Iya, ngeluh sih iya. Tapi ya udahlah, pokoknya dengan segala keterbatasan itu ya memang outputnya dicoba sama gitu kan, harus bikin ini harus itu, cuma ya tantangannya lebih berat ya kemudian karena rasanya mungkin ya kurang. Rasanya agak garing, agak bumbunya kurang begitu ya. Ini ke depan sudah akan mulai lagi. Iya, cuma nanti kita akan ada Jamnas, cuma itu juga jadi agak tidak rame-rame tapi juga diisolasi. Gitu loh, jadi kalau misalnya dulu bebas keluar masuk, sekarang yang sudah begitu masuk tempatnya nggak boleh keluar-keluar lagi sampai acaranya selesai. Lalu untuk tenda lebih disedikitkan orangnya. Karena pandemi juga belum usai. Makanya begitu. Ini baru lagi kan. Harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu, dan juga kita akan lanjutkan lagi Kak Hayu perbincangan ini, tetaplah bersama kami di Sapa Jogja. Kami kembali sesaat lagi.